Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kontemplasi ini. Sebelum kita menyelami narasi mendalam mengenai kebangkitan kesadaran global, saya mengajak Anda semua untuk meluangkan waktu sejenak demi mendukung perkembangan channel ini. Silakan klik tombol subscribe, berikan like jika konten ini memberikan inspirasi, dan bagikan kepada sesama pencari kebenaran. Disclaimer, narasi ini disusun sebagai refleksi filosofis, simbolis, dan spiritual mengenai harapan kemanusiaan. Konten ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai sarana perenungan tentang perbaikan tatanan dunia secara universal. Segala penafsiran kembali kepada kebijakan masing-masing. Terima kasih yang sudah kasih super thanks. Dunia saat ini sedang berada dalam kondisi yang dalam literatur kuno sering digambarkan sebagai titik nadir kesadaran. Luka-luka yang dialami oleh jiwa dunia tidak lagi berbentuk fisik semata, melainkan keretakan esensial pada fondasi moral dan spiritualitas global. Ketidakadilan menjadi pemandangan harian, sementara empati terkubur di bawah tumpukan ambisi materi. Dalam kegelapan yang pekat inilah, muncul sebuah narasi tentang sosok pembawa cahaya, seorang pemimpin yang tersembunyi, yang sering disebut sebagai sang pemulih atau Satrio Piningit. Penting untuk dipahami bahwa sosok ini bukanlah simbol kekuasaan politik konvensional. Ia adalah manifestasi dari kerinduan kolektif manusia akan keseimbangan. Satrio Piningit, dalam esensi maknanya, merujuk pada ksatria yang terpingit, atau yang tersembunyi oleh keadaan, waktu, dan kesunyian. Kehadirannya tidak diawali dengan genderang perang atau sorak-sorai massa, melainkan dengan getaran frekuensi yang memperbaiki retakan-retakan jiwa dunia yang telah lama menderita, jiwa dunia yang terluka disebabkan oleh keterputusan manusia dengan akar kemanusiaannya sendiri. Kita hidup di era di mana teknologi berkembang pesat, namun kekosongan batin justru semakin melebar. Keserakahan telah menciptakan jurang pemisah yang dalam, di mana sumber daya alam dieksploitasi tanpa rasa hormat, dan sesama manusia dipandang sebagai angka atau alat untuk mencapai tujuan. Luka ini bersifat sistemik. Ia merembes ke dalam sistem pendidikan, ekonomi, hingga tatanan sosial. Manusia kehilangan orientasi tentang apa yang benar-benar berharga. Kehormatan diganti dengan popularitas, dan kebijaksanaan diganti dengan kepintaran yang licik. Inilah kondisi goro-goro, atau kekacauan semesta yang menandai bahwa waktu bagi sang pemulih telah tiba. Sang pemulih tidak datang untuk memihak satu kelompok, melainkan untuk mengembalikan manusia pada fitrah aslinya sebagai penjaga harmoni. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Sebelum ia mampu memulihkan dunia, ia telah terlebih dahulu melewati padang gurun spiritualnya sendiri. Ia adalah individu yang telah melalui proses pemurnian batin yang luar biasa, seringkali dalam kesendirian dan pengasingan dari hiruk-pikuk keduniawian. Luka-luka pribadinya telah sembuh dan bertransformasi menjadi sumber kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Kekuatannya tidak terletak pada senjata atau kekayaan, melainkan pada ketajaman batin dan kejernihan visi. Ia mampu melihat melampaui dualitas, baik dan buruk, benar dan salah, untuk menemukan titik temu di mana semua kehidupan dapat tumbuh bersama. Ia membawa prinsip kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Dalam diamnya, ia bekerja, dalam suaranya, ia memberikan arah yang menyejukkan bagi mereka yang haus akan keadilan. Tugas pertama dari sang pemulih di tahap awal ini adalah melakukan operasi batin pada kesadaran kolektif. Ia mulai menyebarkan benih-benih pemikiran yang menantang status quo ketidakadilan. Tanpa perlu menyebut identitas diri, karyanya mulai terasa. Orang-orang mulai merasakan dorongan untuk kembali pada kejujuran, untuk kembali menghargai alam, dan untuk melihat sesama tanpa sekat-sekat yang memisahkan. Proses pemulihan jiwa dunia ini dimulai dari unit terkecil, kesadaran individu. Sang pemulih bertindak sebagai katalisator. Ia mengingatkan kita bahwa dunia tidak akan berubah hanya dengan pergantian sistem di atas kertas, melainkan dengan perubahan frekuensi hati setiap manusia. Saat jiwa individu mulai pulih dari luka kebencian dan ketakutan, maka secara otomatis jiwa dunia pun akan mulai menutup luka-lukanya. Ini adalah awal dari sebuah transisi besar, sebuah fajar yang menyingsing setelah malam yang sangat panjang dan melelahkan.
Proses pemulihan dunia yang dilakukan oleh sang pemulih tidaklah terjadi melalui revolusi fisik yang penuh kekerasan, melainkan melalui sebuah fenomena yang disebut sebagai penyingkapan tabir kesadaran. Setelah fondasi diletakkan pada tahap awal, tahap kedua ini adalah masa di mana kepalsuan mulai tersingkap. Dunia yang selama ini dibangun di atas fondasi kebohongan, manipulasi, dan egoisme mulai mengalami keretakan yang tak terelakkan. Disinilah peran Satrio Piningit menjadi semakin krusial sebagai penyeimbang di tengah guncangan informasi dan emosi global. Penyingkapan ini menyerupai proses pembersihan luka yang terinfeksi. Agar sebuah luka bisa sembuh secara total, kotoran yang tersumbat di dalamnya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini seringkali terasa menyakitkan. Masyarakat dunia mulai melihat kenyataan di balik layar kekuasaan dan sistem yang selama ini dianggap mapan. Kebenaran-kebenaran yang selama ini disembunyikan, baik itu tentang sejarah, tentang hakikat kemanusiaan, maupun tentang cara kerja alam semesta, mulai muncul ke permukaan secara organik. Sang pemulih memahami betul bahwa alam semesta memiliki mekanisme penyembuhannya sendiri melalui hukum keseimbangan. Ketika ketidakadilan mencapai titik puncaknya, maka reaksi alamiah akan terjadi untuk mengembalikan titik nol. Satrio Piningit bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan hukum alam ini dengan perilaku manusia. Ia tidak menggunakan kekuatan supranatural yang bombastis, melainkan menggunakan frekuensi ketenangan yang mampu meredam kepanikan massa saat tabir-tabir kepalsuan itu runtuh. Pada tahap ini, jiwa dunia yang terluka mulai mengalami fase krisis penyembuhan. Manusia dipaksa untuk memilih. Tetap berpegang pada cara lama yang destruktif atau melompat ke dalam cara hidup baru yang penuh integritas. Sang pemulih memberikan teladan melalui tindakan nyata yang sunyi. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari penguasaan atas orang lain, melainkan dari penguasaan atas diri sendiri. Inilah esensi dari ksatria sejati. Ia yang mampu menaklukkan naga-naga ego di dalam dadanya sebelum ia memimpin orang lain menuju kedamaian. Salah satu ciri unik dari pergerakan sang pemulih adalah kemampuannya untuk beresonansi tanpa suara. Pesan-pesannya tidak selalu disampaikan melalui pidato di podium-podium besar, melainkan melalui getaran energi yang merasuk ke dalam alam bawah sadar kolektif. Orang-orang di berbagai belahan dunia, tanpa pernah bertemu secara fisik dengan sosok ini, mulai merasakan dorongan batin yang sama. Ada kerinduan massal untuk kembali hidup selaras dengan alam, menghargai keberagaman sebagai kekayaan, dan menolak segala bentuk penindasan. Luka jiwa dunia yang selama ini menganga, yaitu perasaan terpisah satu sama lain, mulai merapat. Kesadaran bahwa, aku adalah kamu dalam bentuk yang lain, mulai tumbuh. Sang pemulih menjadi pusat gravitasi dari kesadaran baru ini. Ia tidak meminta pengikut, namun frekuensi kebenaran yang ia pancarkan secara alami menarik jiwa-jiwa yang telah siap untuk bertransformasi. Tabir yang menutupi mata batin manusia mulai tersingkap, memungkinkan mereka melihat cahaya di balik kegelapan yang selama ini menyelimuti tatanan dunia. Tentu saja, penyingkapan tabir ini memicu resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kekacauan dan kegelapan. Mereka akan mencoba mempertahankan struktur lama dengan segala cara. Namun, upaya mereka sia-sia karena arus perubahan yang dibawa oleh sang pemulih didorong oleh kehendak semesta yang tidak bisa dibendung. Kekacauan yang terjadi di permukaan hanyalah riak kecil dibandingkan dengan kedalaman kedamaian yang sedang dibangun di dasar jiwa manusia. Satrio Piningit tetap dalam posisinya yang tersembunyi namun aktif, memastikan bahwa transisi ini tidak menghancurkan esensi kemanusiaan. Ia memandu dengan hikmat, memastikan bahwa amarah akibat tersingkapnya kebenaran tidak berubah menjadi dendam, melainkan menjadi energi untuk membangun kembali. Pemulihan jiwa dunia pada tahap ini adalah tentang keberanian untuk melihat kegelapan diri sendiri dan dunia, lalu memilih untuk melampauinya dengan kasih sayang yang tanpa syarat. Memasuki tahap ketiga, fokus dari misi sang pemulih bergeser dari penyingkapan menuju restorasi atau pemulihan nyata. Jika pada tahap sebelumnya tabir kepalsuan telah disingkap, maka kini saatnya membangun kembali reruntuhan kesadaran tersebut menjadi tatanan yang harmonis. Jiwa dunia yang terluka mulai mendapatkan obatnya melalui tegaknya keadilan yang substansial, bukan sekadar keadilan formalitas di atas kertas. Satrio Piningit dalam tahap ini berperan sebagai dirigen yang mengatur simfoni kehidupan agar kembali selaras dengan hukum semesta.
Restorasi ini dimulai dengan pembersihan sisa-sisa trauma kolektif. Luka dunia yang paling dalam adalah trauma akan penindasan dan rasa kekurangan yang akut. Sang pemulih membawa pemahaman baru bahwa alam semesta sebenarnya menyediakan kelimpahan bagi semua makhluk, jika dikelola dengan kebijaksanaan dan rasa syukur. Ia mulai menginspirasi perubahan pada sistem-sistem vital kehidupan, mulai dari cara manusia berinteraksi dengan lingkungan hingga cara manusia bertukar nilai dalam kehidupan ekonomi. Keadilan dalam pandangan sang pemulih bukan berarti hukuman atau balas dendam. Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Pemulihan jiwa dunia terjadi ketika hak-hak alam dikembalikan, ketika martabat setiap individu diakui tanpa memandang status, dan ketika kekuatan digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Inilah keadilan spiritual yang menjadi ciri khas kepemimpinan Satrio Piningit. Dengan tegaknya keadilan ini, frekuensi ketakutan yang selama ini menyelimuti bumi mulai memudar. Ketakutan adalah racun bagi jiwa dunia. Ia membuat manusia menjadi agresif dan defensif. Ketika sang pemulih berhasil menyemaikan rasa aman dan keadilan, jiwa kolektif manusia mulai bernapas dengan lega. Luka-luka akibat diskriminasi dan kesenjangan mulai menutup, digantikan oleh rasa persaudaraan universal yang tulus. Orang-orang mulai menyadari bahwa kesejahteraan pribadi tidak mungkin dicapai di atas penderitaan orang lain. Salah satu aspek terpenting dari restorasi ini adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan bumi sebagai tempat tinggal. Jiwa dunia mencakup seluruh ekosistem kehidupan. Sang pemulih mengingatkan bahwa bumi bukanlah objek yang bisa diperas, melainkan organisme hidup yang memiliki kesadaran. Di bawah pengaruh energi pemulihannya, manusia mulai mengembangkan teknologi dan cara hidup yang tidak lagi merusak, melainkan mendukung regenerasi alam. Pola hidup eksploitatif digantikan dengan pola hidup yang sirkular dan berkelanjutan. Restorasi ini terlihat dari kembalinya kejernihan sumber-sumber air, hijaunya hutan, dan pulihnya keanekaragaman hayati. Pemulihan fisik bumi ini adalah refleksi langsung dari pulihnya jiwa manusia. Ketika batin manusia tenang dan seimbang, tindakan luarnya pun akan membawa kesejukan bagi lingkungan sekitarnya. Satrio Piningit memfasilitasi rekonsiliasi besar antara peradaban manusia dengan hukum-hukum alam yang abadi. Dalam tahap restorasi ini, sosok Satrio Piningit semakin dirasakan kehadirannya sebagai payung pelindung bagi semua. Ia tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan wibawa yang lahir dari kesucian niat. Kepemimpinannya bersifat mengayomi, seperti tanah yang menumbuhkan benih apapun yang ditanam di atasnya tanpa membeda-bedakan. Ia menjadi titik temu bagi berbagai aliran pemikiran dan keyakinan, menyatukan mereka dalam satu tujuan mulia, kesejahteraan bersama. Dunia yang dulunya penuh dengan sekat-sekat kepentingan mulai mencair. Restorasi jiwa dunia membawa manusia pada titik kesadaran bahwa kita semua adalah penumpang di kapal yang sama. Melalui sentuhan kebijaksanaan sang pemulih, konflik-konflik besar mulai dicarikan jalan keluarnya melalui dialog yang didasari oleh cinta kasih, bukan ego. Harmoni semesta yang selama ini hanya menjadi utopia, perlahan tapi pasti, mulai mewujud menjadi kenyataan sehari-hari. Pemulihan ini adalah bukti bahwa ketika kebenaran ditegakkan, kegelapan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Setelah struktur luar dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan melalui keadilan dan harmoni, tugas sang pemulih memasuki ranah yang lebih dalam dan permanen, pendidikan batin. Satrio Piningit memahami bahwa struktur sosial yang adil dan alam yang lestari tidak akan bertahan lama jika kualitas manusia di dalamnya tidak mengalami evolusi kesadaran. Tahap keempat ini adalah masa di mana kearifan abadi, yang selama ini terpendam dalam sejarah manusia mulai dibangkitkan kembali sebagai kurikulum kehidupan yang utama. Pendidikan batin ini bukan tentang mengumpulkan informasi atau gelar akademis, melainkan tentang proses, mengingat kembali, siapa diri kita sebenarnya. Luka jiwa dunia seringkali berakar dari amnesia spiritual, sebuah kondisi di mana manusia lupa akan asal-usul dan tujuan sejatinya. Sang pemulih bertindak sebagai guru semesta yang tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan frekuensi keberadaan yang memicu pencerahan batin bagi siapapun yang bersinggungan dengan energinya. Selama berabad-abad, dunia didominasi oleh paradigma materialisme yang menganggap bahwa realitas hanyalah apa yang bisa disentuh dan dilihat.
Paradigma ini telah melukai jiwa dunia karena mengabaikan dimensi transendental manusia. Dalam tahap ini, Sang Pemulih membimbing umat manusia untuk melampaui batasan materi tersebut. Manusia mulai diajak untuk mengenali potensi batiniah mereka, seperti intuisi, empati yang mendalam, dan kemampuan untuk merasakan keterhubungan antar manusia melalui energi cinta. Kearifan abadi yang diajarkan menekankan pada konsep kesatuan, bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak luas terhadap keseluruhan sistem kehidupan. Pendidikan batin ini mengubah cara pandang manusia terhadap kesuksesan. Sukses tidak lagi diukur dari tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar kontribusi seseorang dalam menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi sekitarnya. Dengan perubahan orientasi ini, luka-luka persaingan tidak sehat dan iri hati yang selama ini meracuni masyarakat mulai sembuh dengan sendirinya. Satrio Piningit menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang sempat dianggap kuno oleh modernitas. Kesabaran, kerendah hatian, kejujuran, dan ketulusan. Nilai-nilai ini bukan lagi sekadar slogan, melainkan menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan, mulai dari tingkat individu hingga kebijakan global. Pendidikan batin ini menyentuh aspek emosional manusia, menyembuhkan trauma masa lalu yang seringkali menjadi pemicu kemarahan dan agresi di masa kini. Seni, budaya, dan tradisi yang mengandung muatan spiritualitas murni mulai berkembang pesat. Kreativitas manusia tidak lagi digunakan untuk memanipulasi keinginan, tetapi untuk merayakan keindahan kehidupan. Melalui pendidikan batin yang dipandu oleh Sang Pemulih, manusia belajar untuk mendengarkan suara hati nurani mereka yang paling murni. Hati nurani inilah yang menjadi kompas dalam menavigasi kehidupan di era baru, memastikan bahwa jiwa dunia tidak akan pernah kembali terluka oleh kesalahan yang sama. Salah satu pencapaian besar dalam tahap ini adalah penyatuan kembali antara sains dan spiritualitas yang selama ini terpisah. Sang Pemulih menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sejati adalah pemahaman tentang cara kerja penciptaan, dan spiritualitas adalah cara untuk hidup selaras dengannya. Ketika para ilmuwan mulai bekerja dengan kesadaran batin yang murni, penemuan-penemuan yang dihasilkan menjadi sangat berkah dan bermanfaat bagi seluruh kehidupan tanpa efek samping yang merusak. Pendidikan batin ini menciptakan manusia-manusia yang utuh, mereka yang cerdas secara intelektual, stabil secara emosional, dan matang secara spiritual. Inilah fase di mana jiwa dunia benar-benar merasakan penyembuhan yang meresap hingga ke sel-sel terkecil peradaban. Satrio Piningit, meskipun tetap menjaga kerendah hatian dan ketidakterkenalannya, telah berhasil membangun sebuah sekolah kehidupan tanpa dinding yang mengubah wajah dunia selamanya. Cahaya kearifan kini tidak lagi redup, melainkan bersinar terang, menuntun umat manusia menuju gerbang keemasan yang telah lama dijanjikan. Tahap terakhir dari perjalanan restorasi ini adalah terwujudnya sebuah era yang sering disebut dalam berbagai nubuat sebagai era keemasan atau masa kembalinya keseimbangan mutlak. Setelah melewati fase pembersihan, penyingkapan, restorasi, dan pendidikan batin, jiwa dunia kini telah benar-benar pulih. Luka-luka masa lalu yang disebabkan oleh perpecahan, keserakahan, dan kegelapan telah bertransformasi menjadi bekas luka yang menguatkan, sebuah pengingat akan ketangguhan roh manusia. Di puncak fase ini, sosok Sang Pemulih atau Satrio Piningit tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah, melainkan telah menyatu dalam kesadaran kolektif umat manusia. Era ini ditandai dengan hilangnya batas-batas yang bersifat destruktif. Meskipun keberagaman tetap ada sebagai warna-warni kehidupan, namun kebencian yang lahir dari perbedaan tersebut telah sirna. Manusia hidup dalam tatanan yang disebut sebagai keselarasan semesta. Segala sesuatu bergerak dalam ritme yang tenang dan pasti. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok, karena sistem kehidupan yang dibangun di bawah bimbingan kearifan Sang Pemulih telah menjamin keadilan dan kecukupan bagi setiap jiwa yang bernapas di muka bumi. Kedamaian yang tercipta bukan sekadar absensi dari peperangan, melainkan kehadiran rasa cinta yang aktif dan dinamis dalam setiap interaksi. Jiwa dunia yang telah sembuh memancarkan frekuensi sukacita. Bumi merespons kesembuhan batin penghuninya dengan kesuburan yang luar biasa. Alam memberikan hasil terbaiknya sebagai bentuk timbal balik atas kasih sayang yang diberikan manusia. Penyakit-penyakit yang dulu lahir dari stres dan ketidakseimbangan energi mulai menghilang, digantikan oleh vitalitas hidup yang panjang dan berkualitas.
Dalam era keemasan ini, kepemimpinan tidak lagi diperebutkan dengan ambisi. Mereka yang memimpin adalah mereka yang memiliki tingkat kesadaran paling jernih dan niat paling suci. Satrio Piningit telah berhasil menanamkan benih kepemimpinan sejati dalam diri banyak orang, sehingga dunia tidak lagi bergantung pada satu sosok, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan organisme yang cerdas dan penuh kasih. Kekuasaan telah dikembalikan pada fungsi aslinya, sebagai alat untuk memuliakan kehidupan dan menjaga harmoni antar makhluk. Setiap hari dalam era ini adalah perayaan terhadap kehidupan itu sendiri. Manusia tidak lagi menjadi budak waktu atau materi. Teknologi telah mencapai puncaknya di mana ia bekerja sepenuhnya untuk membebaskan manusia dari beban-beban fisik yang berat, sehingga manusia memiliki waktu lebih banyak untuk mengembangkan aspek spiritual, seni, dan ilmu pengetahuan yang mengangkat derajat jiwa. Inilah momen di mana peradaban manusia benar-benar mencapai kematangannya. Sang pemulih, yang sejak awal bekerja dalam kesunyian, kini melihat misinya telah paripurna. Ia tetap menjadi figur yang bersahaja, mungkin tetap tidak dikenal oleh sebagian besar mata, namun kehadirannya dirasakan dalam setiap hembusan angin yang sejuk dan setiap senyuman tulus antar sesama. Ia adalah bukti bahwa satu jiwa yang murni mampu mengubah arah sejarah dunia. Kesempurnaan harmoni yang terwujud adalah buah dari kesabaran, pengorbanan, dan cinta kasih yang tidak pernah padam meski di tengah badai kegelapan yang paling pekat sekalipun. Sebagai penutup dari narasi panjang ini, penting bagi kita untuk menyadari bahwa potensi sang pemulih ada dalam diri setiap individu. Satrio Piningit adalah sebuah simbol sekaligus kenyataan tentang apa yang bisa dicapai ketika manusia memilih untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menjadi saluran bagi kebaikan universal. Pemulihan jiwa dunia adalah tugas kolektif yang dipicu oleh satu percikan cahaya yang berani bersinar di tengah kegelapan. Dunia yang baru telah lahir, dunia yang tidak lagi terluka, melainkan dunia yang bercahaya. Harapan bukan lagi sesuatu yang jauh di awang-awang, melainkan kenyataan yang kita pijak saat ini. Mari kita jaga cahaya ini agar terus bersinar, memastikan bahwa harmoni yang telah dicapai dengan susah payah ini tetap terjaga hingga generasi-generasi mendatang. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ia justru baru saja dimulai sebagai babak baru dalam evolusi kesadaran manusia yang tak terbatas. Terima kasih telah menyimak seluruh rangkaian narasi ini. Semoga pesan-pesan tentang pemulihan jiwa dunia ini dapat meresap ke dalam batin Anda dan menjadi inspirasi dalam langkah kehidupan sehari-hari.